Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Selasa 26 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan dilanjutkan ayat 38 sampai dengan 36. Saudara-saudari seiman, hari ini kita mendengar kisah Injil yang sangat menarik. Sudah hampir 3 tahun Yesus berjalan bersama dengan para muridnya. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan di mata mereka. Orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkannya. Mereka mendengar sabdanya yang penuh kuasa dan wibawa. Tetapi semua pengalaman kebersamaan ini belum menunjukkan bahwa murid-muridnya adalah murid yang setia kepadanya. Selama ini hanya ada gambaran orang-orang Farisi dan pemimpin Yahudi yang melawan Yesus. Tetapi yang menyedihkan sekarang adalah murid-muridnya sendiri mengkhianati dan juga menyangkalnya. Itu sebabnya penginjil Yohanes pada hari ini menggambarkan bahwa Yesus yang terharu di hadapan para muridnya ketika ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Para murid terusik dengan perkataan Yesus karena mereka semua mempunyai kemungkinan untuk menyerahkan nyawa bagi Yesus. Petrus menyuruh murid yang duduk di dekat Yesus, yakni murid yang dikasihinya, untuk bertanya siapa gerangan yang akan menyerahkannya. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Dia yang akan menerima roti yang dicelup Yesus, itulah yang akan mengkhianatinya. Dan dia adalah Yudas Iskariot. Sejak menerima roti yang dicelup oleh Yesus, Yudas disuruh untuk melakukan keinginannya. Ia digambarkan kerasukan setan dan pergi pada malam itu menjauh dari komunitasnya. Pada saat itulah Yesus berdoa supaya dirinya dipermuliakan dan ia juga mengatakan kepergiannya. Petrus yang diberi kepercayaan sebagai Kefas atau Wadas mengatakan niatnya untuk mengikuti Yesus dan menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pada saatnya nanti ia juga akan menyangkal 3 kali. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil hari ini sungguh menarik perhatian kita karena kita berhadapan dengan 2 figur, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Kedua figur ini menyatu dalam kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus dari Yudea, maka ia dipercaya sebagai bendahara. Selama ini dia berada di zona nyaman, maka ia menggunakan uang komunitas sesuai seleranya. Ia berdalil memperhatikan orang miskin, namun yang terjadi ternyata tidak. Di dalam pikirannya hanya harta, maka Yesus pun dijual dengan harta 30 perak. Seorang manusia menjual Tuhannya. Apakah Yesus kesal dengan Yudas? Yesus sampai mengungkapkannya, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Namun demikian Yesus tidak mencoret namanya dari daftar para rasulnya. Yesus masih mengizinkan dirinya untuk ikut dalam perjamuan malam terakhir, membasuh kakinya, memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan. Ketika Yudas datang dengan para al-kujur, ia masih memeluk dan mencium Yesus, dan Yesus menerimanya dengan senang hati. Yesus mengasihi Yudas meskipun pengkhianat. Yudas berkhianat, stres, dan pada akhirnya juga bunuh diri. Saudara-saudari seiman, Petrus memang dipilih oleh Yesus menjadi Kefas. Ia tidak setuju kalau Yesus menjadi Mesias yang menderita, maka dihardik oleh Yesus sebagai iblis. Ia juga menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian berjanji kepada Yesus bahwa ia mengasihinya. Petrus bertobat dan tetap menjadi pemimpin dan juga wakil Kristus.
Saudara-saudari seiman, dalam hidup setiap hari kita pun menyerupai Yudas Iskariot dalam perilaku hidup pribadi. Yudas hanya sekali berkhianat, tetapi kita berkali-kali mengkhianati Yesus demi uang, gengsi, dan juga popularitas. Banyak orang keluar dari gereja supaya posisi dan status sosialnya lebih baik. Kalau tetap menjadi pengikut Yesus, maka tidak akan naik pangkat. Kita juga menjadi Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau Petrus hanya menyangkal Yesus 3 kali, dan ayam jantan juga berkokok 3 kali, kita menyangkal Yesus berkali-kali sampai ayam jantan aksi mogok berkokok. Kita menyukai malam, membelakangi Yesus sebagai terang sejati. Saudara-saudari seiman, apakah Yesus melupakan kita? Ternyata Yesus tidak pernah melupakan kita. Sebagaimana ia juga tetap mengasihi Yudas dan Petrus, demikian ia juga mengasihi kita sampai tuntas. Pengalaman jatuh dalam dosa menandakan pengkhianatan dan penyangkalan terhadap Yesus. Tetapi Yesus sabar dan peduli dengan kita. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, tetapi melihat iman kita. Kita coba lihat himne Tuhan yang menderita dalam bacaan pertama pada hari ini. Allah memiliki rencana yang indah untuk menyelamatkan kita. Hamba Tuhan itu menjadi pilihan untuk menjadi nabi yang memberi semangat atau terang kehidupan. Ia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari seiman, sabda Tuhan hari ini juga menginspirasi diri kita, hidup kita yang penuh pengkhianatan dan penyangkalan terhadap Yesus. Apakah kita berhenti sampai di sini? Jawabannya pastinya tidak. Kita percaya bahwa Yesus adalah terang dan Dia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapa untuk menyelamatkan diri kita manusia yang berdosa. Maka meskipun kita hidup dalam kegelapan, tetapi Ia tetap mau menyelamatkan kita. Ia tetap mau supaya kita hidup dalam terangnya. Yesus dihianati, disangkal, tetapi Ia tidak membalasnya. Ia juga tidak dendam. Kita malu dengan Yesus karena kita suka membalas dendam. Saudara-saudari seiman, sebagai murid Kristus, menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah kita selalu setia kepada Allah, kepada Yesus yang kita ikuti? Di saat kita ditantang oleh orang lain dalam hubungan dengan iman kita, apakah kita tetap secara jujur dan berani mengakui iman kita akan Yesus Kristus? Atau karena kekecewaan akan Tuhan, kita mengkhianati Dia? Atau karena ketakutan dan mau menyelamatkan diri, kita menyangkal Yesus Kristus? Maka marilah kita mengikuti sikap para martir yang sudah mengorbankan nyawanya dan sudah menjadi saksi Kristus yang setia. Kita diajak untuk tekun dalam beriman dan mencintai Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu berpegang teguh kepadanya, dan semoga kita pun selalu siap menjadi saksinya yang setia, walaupun kita ditantang dengan cara apapun. Tuhan memberkati.